Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalila Dhani Ramadanti dengan nomor NIM 240313100534. Saya dari Universitas Bani Saleh, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab terkait dengan kasus tersebut. Baik, dari kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada aspek sosial emosional, di mana anak tersebut ini mengalami kecemasan yang berlebih saat anak tersebut ini berpisah dengan orang tuanya, dan sulit sekali untuk anak tersebut ini berinteraksi dengan teman sebayanya, serta anak tersebut ini cenderung sering menangis. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan rasa aman, terus kepercayaan diri, serta kemampuan bersosialisasinya ini belum terpenuhi. Yang kedua itu ada aspek bahasa, di mana anak tersebut ini menunjukkan keterlambatan dalam kemampuan komunikasinya, baik dalam berbicara, memahami bahasa, serta dalam mengekspresikan dirinya secara verbal. Yang ketiga ada pada aspek kognitifnya, di mana anak tersebut ini mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan instruksi sederhana, yang dapat menandakan bahwa kurangnya stimulus pada aspek kognitif anak tersebut. Lalu faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan kondisi anak tersebut menjadi seperti ini? Jadi, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kondisi anak tersebut menjadi seperti ini. Yang pertama, ada pada faktor keluarga, di mana pola asuh orang tua anak tersebut ini sangat protektif, dan kurangnya waktu antara orang tua dan anak yang dapat mengganggu rasa aman dan nyaman anak tersebut secara emosional. Yang kedua ada pada faktor lingkungan, di mana anak tersebut ini memiliki kesempatan bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya ini yang sangat minim. Dan lingkungan sekitarnya juga yang kurang mendukung perkembangan komunikasi dan keterampilan sosial pada anak. Yang ketiga ada pada faktor individual, di mana adanya keterlambatan perkembangan bahasa atau gangguan komunikasi kepada anak. Contohnya itu speech delay. Dan faktor tersebut dapat terjadi juga karena kepribadian bawaan dari anak tersebut, seperti pemalu, bahkan cenderung introvert. Yang keempat ada pada faktor trauma dan pengalaman, di mana anak tersebut ini merasakan rasa takut berpisah dengan orang tuanya dan mengalami pengalaman buruk di lingkungan sosialnya ataupun di lingkungan pendidikan sebelumnya. Selanjutnya, apa saja sih rancangan program sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu anak tersebut? Yang pertama ada pada peningkatan aspek sosial emosionalnya, di mana kita sebagai guru harus memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut selama masa adaptasinya di sekolah, untuk menciptakan rasa aman kepada anak tersebut. Lalu kita juga dapat mengajak anak untuk bermain dengan teman sebayanya dalam permainan berkelompok, seperti bermain peran, lalu bisa juga seperti membuat kerajinan bersama kawan-kawannya, serta kita dapat memberikan kesempatan anak tersebut ini untuk bermain bebas dengan teman sebayanya. Dan jangan lupa juga, kita juga harus memberikan apresiasi kepada anak tersebut saat anak tersebut ini berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Yang kedua ada pengembangan kemampuan bahasa. Kita sebagai guru dapat membacakan cerita bergambar dengan ekspresi yang menarik
Dan kita dapat mengajak anak untuk merespon atau bahkan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Lalu kita juga dapat melibatkan anak dalam percakapan sederhana untuk dapat melatih pemahaman anak tersebut. Yang ketiga, ada peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri. Guru dapat mendorong anak melakukan hal-hal kecil seperti membereskan mainan, lalu juga dapat membereskan tempat makan setelah makan. Bahkan guru juga bisa menyuruh anak untuk dapat membawa barang-barangnya sendiri. Hal ini dapat membangun rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri anak. Dan guru juga dapat melakukan permainan peran atau role play, seperti bermain masak-masakan, lalu bermain dokter-dokteran, belanja-belanjaan, dan lain sebagainya. Baik, jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan anak dalam beberapa aspek? Yang pertama pada aspek fisik motorik, yaitu dari asupan gizi. Asupan gizi yang kurang memadai itu dapat menghambat perkembangan anak. Contohnya dengan kekurangan zat besi dan kurangnya aktivitas bermain di luar yang dapat menghambat perkembangan motorik kasar anak. Yang kedua pada aspek kognitif. Lingkungan yang menyediakan alat atau permainan edukatif itu dapat mendorong kemampuan berpikir logis anak. Dan anak yang sering berinteraksi dengan orang tua dan dia berdiskusi ataupun bertanya kepada orang tua tersebut, orang dewasa tersebut, itu dapat mengasah kemampuan berpikir kritis anak. Yang ketiga pada aspek bahasa. Anak yang sering diajak berbicara atau berdialog, mereka itu cenderung memiliki kosakata yang lebih kaya dan kemampuan komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, ada pada aspek sosial emosional. Kasih sayang dan perhatian orang tua itu dapat membantu anak mengembangkan kestabilan emosional dan percaya diri. Dan anak yang sering bermain dengan teman sebayanya itu cenderung lebih mudah berinteraksi serta memiliki kemampuan sosial yang baik. Yang kelima ada moral agama. Penanaman nilai-nilai seperti berbagi, menghormati, dan disiplin di rumah itu dapat membantu pembentukan moral yang positif pada anak. Dan guru juga harus menunjukkan sikap jujur kepada anak agar dapat memperkuat perkembangan moral anak. Selanjutnya apa saja sih kolaborasi yang dapat dilakukan dengan orang tua? Yang pertama itu dengan observasi atau diskusi. Kita dapat membuat suatu perkumpulan untuk membahas hubungan antara orang tua dan bagaimana perilaku anaknya di rumah. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan program bersama. Kita dapat melakukan program yang namanya gizi seimbang. Terus juga kita dapat melakukan program Family Day yang dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak dan orang tua dengan sekolah. Lalu juga kita dapat melakukan edukasi orang tua. Itu bisa dengan kegiatan seminar, mungkin seminar tentang parenting. Bagaimana cara parenting gitu. Terus juga kita yang terakhir bisa dapat melakukan komunikasi secara rutin. Itu bisa dilakukan mungkin dengan pertemuan mingguan ataupun bisa dari grup WhatsApp salah satunya. Jadi ada 4 jenis instrumen yang dapat kita lakukan untuk menganalisis kebutuhan anak. Yang pertama itu observasi. Kita dapat melakukan pengamatan langsung terhadap anak dalam berbagai aktivitas seperti bermain,
belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada wawancara. Guru dapat mengajukan pertanyaan kepada orang atau pengasuh terkait kebiasaan, kebutuhan atau perkembangan anak. Contohnya dengan bisa menanyakan bagaimana pola tidurnya di rumah, atau mungkin bisa dengan bagaimana seperti apa pola makannya di rumah. Yang ketiga ada kuesioner. Guru itu dapat memanfaatkan daftar pertanyaan yang sudah diisi oleh orang tua itu untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan anaknya di rumah. Yang terakhir yaitu yang keempat itu ada portofolio. Guru dapat mengumpulkan semua hasil karya anak seperti tulisan, seperti gambar ataupun proyek lainnya, itu untuk menilai perkembangan kemampuan keterampilan dari anak tersebut gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to